Di ruang perpustakaan, Song Ye datang dan berkata, "Kakak, sudah lama aku tidak melihatmu." Melihat Song Ye merokok, Jiang Bai memperingatkan, "Hei, dilarang merokok di sini." Jiang Bai melanjutkan, "Kamu benar-benar menerima saranku, itu bagus." Song Ye lalu berkata, "Kakak, kapan kamu masuk dunia bawah? Perpustakaan ini tidak cocok untukmu." Jiang Bai menjawab, "Song Ye, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan di sini. Aku belum ingin pergi." Song Ye hanya pasrah dan berkata, "Baiklah, ini tentang produksi perusahaan. Kita butuh nama baru untuk perusahaannya." Jiang Bai menjawab ringan, "Baiklah, namanya Dragon Film." Tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering di atas meja. Jiang Bai menerima panggilan dan bertanya, "Hei, ada apa?" Terdengar suara balasan, "Apa ini kamu, sepupu Lin Wan? Aku teman sekamarnya, Mas Su Yuan." Mas Su Yuan melanjutkan, "Aku rasa Lin Wan sedang dalam masalah. Aku baru saja melihat Yang Tianang membawanya. Yang Tianang adalah anak nakal di sekolah. Aku dengar dia sudah melakukan banyak hal buruk di luar." Mendengar ini, Jiang Bai bertanya, "Kamu tahu di mana mereka?" Mas Su Yuan menjawab, "Aku dengar di Hotel Marriott." Jiang Bai mengakhiri pembicaraannya dan berkata, "Tenang saja, aku akan mengatasinya." Di sebuah ruangan di hotel, Yang Tianang berkata kepada Lin Wan, "Ayo makanlah." Lin Wan membalas, "Yang Tianang, yang aku katakan tentang sepupuku sebelumnya." Yang Tianang menjawab, "Tenang saja, bukankah aku sudah bilang aku punya jalan selama kamu?" Tapi sebelum Yang Tianang menyelesaikan ucapannya, Jiang Bai muncul, menendang pintu dan masuk ke dalam. "Sepupu?" Melihat hal ini, Lin Wan dan Yang Tianang menjadi terkejut. Yang Tianang berdiri dan berkata, "Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" Yang Tianang memberi perintah kepada anak buahnya, "Hei, urus mereka." Terlihat sekelompok orang membawa senjata dan mengepung Jiang Bai dan Song Ye di tengahnya. Lin Wan menjadi panik dan berkata, "Berhenti, sepupu, kenapa kamu ada di sini?" Jiang Bai menjawab, "Gadis bodoh, jika aku tidak datang, kamu tidak akan selamat. Untungnya temanmu meneleponku." Melihat hal ini, Yang Tianang menghisap rokoknya dan bertanya, "Apa kamu Jiang Bai?" Jiang Bai menjawab, "Kamu tahu namaku? Bocah, jika kamu tahu aku, hentikan semua ini." Mendengar hal ini, Yang Tianang tertawa, berkata, "Apa menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh? Jika aku ingin seorang wanita, aku cuma langsung bermain saja. Tapi sekarang kamu sudah mengacaukan rencanaku." Mendengar ucapan Yang Tianang, Lin Wan marah, berkata, "Yang Tianang, kamu sialan tidak punya malu." Yang Tianang membalas, "Tidak punya malu? Siapa yang menyuruhmu terlihat cantik? Hahaha. Aku akan mengetes kekuatan sepupumu. Aku sudah menyiapkan beberapa orang untuknya. Aku penasaran apakah tinjunya bisa melawan peluru." Terlihat muncul sekelompok orang membawa pistol di tangannya. Melihat hal ini, Song Ye menghela nafas dan berkata, "Hah, jadi ini anak dari Yang Canggeng?" Yang Tianang berkata, "Lin Wan, jika kamu menuruti perintahku, aku akan membiarkan sepupumu hidup. Tetapi jika tidak, aku akan menyuruh anak buahku untuk menembaknya." Mendengar ini, Lin Wan pasrah, berkata, "Jangan tembak, aku akan melakukan apapun. Biarkan sepupuku pergi." Melihat Lin Wan setuju, Yang Tianang berkata, "Haha, bagus sekali. Sekarang lepas pakaianmu." Jiang Bai dan Song Ye hanya diam mendengar semua ini dengan pistol yang diarahkan ke kepala mereka. Lin Wan hanya pasrah dan menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya." Tapi tiba-tiba ekspresi wajah Jiang Bai berubah, berkata,
Lin Yuan, tutup matamu, akan ada adegan berdarah hari ini. Jiang Bai kemudian menendang pria yang membawa pistol di sampingnya, berkata, hari ini kalian semua akan mati. Di sisi lain, Song Ye melompat dan meraih pistol yang terlempar di udara. Kemudian menyerang salah satu musuh yang ada, mengarahkan pistol tersebut ke kepala musuh dan berkata, siapa yang berani bergerak, kepalanya akan berlubang. Melihat hal ini, Yang Tianang marah dan berkata, sialan, dasar sampah tidak berguna. Apa kalian tidak bisa mengalahkan musuh yang hanya 2 orang? Bunuh mereka. Mendengar Yang Tianang, semua orang menjadi lebih serius dan bersiap menyerang. Musuh mulai menyerang Jiang Bai, berkata, bunuh mereka, jika tidak kita akan mati. Tetapi sebelum musuh mengenai Jiang Bai, Song Ye menembakkan pistolnya dan mengenai tangan salah satu musuh. Kemudian Song Ye menembakkan peluru secara bertubi-tubi. Song Ye berkata, aku sudah bilang, jangan bergerak, jika tidak kepalanya akan berlubang. Melihat hal ini, semua musuh ketakutan, berlari dan berteriak, aku tidak ingin mati. Mereka berdua adalah iblis. Melihat semua musuh lari, Song Ye menembak terus-menerus, berkata, apa kalian tuli? Yang lari mati. Harus berapa kali aku mengatakannya? Song Ye menoleh ke Jiang Bai, berkata, kakak, semua sampahnya sudah habis. Aku serahkan bosnya padamu. Mengambil sebuah botol, Jiang Bai menjawab, terima kasih atas kerja kerasmu. Kemudian Jiang Bai berjalan melangkah ke arah Yang Tianang yang sedang ketakutan. Tanpa basa-basi, Jiang Bai langsung memukul Yang Tianang menggunakan botol yang dia bawa. Ada darah yang menetes dan Yang Tianang berkata, darah, hahaha. Habislah kamu, ayahku akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Jiang Bai tidak peduli, menendang Yang Tianang dan berkata, berhentilah bicara omong kosong. Jiang Bai lalu memegang tangan Yang Tianang, berkata, jangan sebut ayahmu lagi. Ayahmu tidak bisa membantumu di sini. Meskipun dia di sini, tidak akan ada gunanya. Jiang Bai kemudian mematahkan jari-jari Yang Tianang. Jariku! Yang Tianang hanya bisa berteriak kesakitan. Jiang Bai, aku akan membunuhmu. Mendengar hal ini, Jiang Bai berkata, membunuhku? Membunuhmu itu lebih mudah daripada membunuh semut. Lalu Jiang Bai berkata kepada Song Ye, Song Ye, bisakah aku menyerahkan ini padamu? Bawa dia pergi. Song Ye menjawab, tidak masalah. Lalu Song Ye berkata kepada Yang Tianang yang tergeletak di lantai, hei sampah, bangunlah. Apa kamu pikir aku akan kasihan padamu? Yang patah adalah jarimu, bukan kakimu. Jadi berdirilah. Di sisi lain, Jiang Bai memberikan jaketnya kepada Lin Yuan. Lin Yuan yang menutup matanya bertanya, siapa itu? Jiang Bai menjawab, hei, ini aku. Ayo pulang, sekarang baik-baik saja. Lalu Jiang Bai berkata kepada salah satu musuh, hei sampah, kamu yang di situ. Pulanglah dan katakan kepada Yang Canggeng, kalau aku, Jiang Bai, akan mengembalikan anaknya yang cacat. Kemudian Jiang Bai melangkah pergi, berkata, ayo pergi. Setelah keluar dari hotel, Song Ye berkata, kakak, aku sudah mengikat anak itu di gudang. Lin Yuan juga berkata, sepupu, apakah ayahnya sangat kuat? Aku khawatir padamu. Kenapa kita tidak pulang dan bersembunyi sampai semuanya selesai? Jiang Bai menjawab, bersembunyi tidak ada gunanya. Setelah apa yang mereka lakukan, aku akan menghancurkan mereka. Mendengar ini, Song Ye berkata, kakak, meskipun kamu master trigram, kamu masih manusia, jadi harus hati-hati.
Master yang diketahui sebagai Master Trigram Cheng Tianhua mati karena ditembak oleh pembunuh tak diketahui. Jiang Bai menjawab, "Song Ye, tenang saja, aku sudah punya cara untuk mengatasinya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Lin Wan khawatir dan bertanya, "Sepupu, apa kamu sungguh punya solusi untuk masalah ini?" Mendengar ini, Song Ye berkata, "Tenang saja, sepupumu pasti bisa. Percayalah padanya." Kemudian setelah semuanya selesai, Lin Wan dan Song Ye pun pergi. Jiang Bai hanya bisa menghela nafas tak berdaya, berkata, "Hah, percaya padaku? Sebenarnya aku tidak punya rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan orang itu sangat kuat. Aku tidak yakin apakah aku bisa menang." Namun tiba-tiba Jiang Bai terlintas sebuah pikiran. Menang? Benar, hadiah. Jiang Bai berkata, "Sistem, munculkan undiannya." Kemudian kotak undian muncul di hadapan Jiang Bai. Terdengar suara sistem, "Berdasarkan poin reputasimu, kamu punya 1 kali kesempatan." Jiang Bai langsung menggerakkan tuas undiannya dan berkata dalam hati, "Ayo dapatkan sesuatu yang bagus." Slot undian terus berputar, menampilkan berbagai macam warna. Tetapi detik berikutnya, mata Jiang Bai melebar dan rokoknya terjatuh ke lantai. "Apa mungkin ini?" Jiang Bai berkata seolah tak percaya. "Hidupku sudah berakhir." Di depannya terpampang slot undian warna hitam. Artinya Jiang Bai tidak dapat apa-apa. Tetapi detik berikutnya, Jiang Bai terkejut. Berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa ada satu lagi?" Suara sistem terdengar. "Apa kamu ingin melanjutkan undian kedua? Berdasarkan poin reputasimu, ternyata kamu bisa menarik undian 2 kali. Apakah kamu mau mengambil undiannya atau tidak?" Suara sistem bertanya. Jiang Bai menjawab, "Tentu saja aku akan mengambilnya." Kemudian slot undian berputar dan menampilkan berbagai macam warna. "Selamat, kamu mendapat kartu Dewa Perang. Setelah diaktifkan, kamu akan tidak terkalahkan selama 30 detik. Jiang Bai berkata, "Ini yang aku butuhkan. 30 detik sudah cukup." Adegan berganti di sebuah ruangan, berdiri seorang pria paruh baya. Orang ini adalah Yang Canggeng. Seorang bawahan berkata, "Mereka berinisiatif bertemu kita di pabrik Heqiang dan bilang untuk membawa orang sebanyak mungkin." Yang Canggeng berkata, "Seseorang berani melakukan ini? Panggil kakak untuk membawa orang ke sini. Panggil juga Laoli dan beberapa master untuk datang." Adegan berganti lagi di sebuah taman. Seorang pria duduk dan berkata, "Yao Ye, Yang Canggeng mengumpulkan orang. Bagaimana menurutmu?" Yao Ye menjawab, "Saudara Wang, ini tidak sesederhana seperti yang dilihat. Jiang Bai bukanlah orang biasa. Yang Canggeng ini menggunakan orang lain untuk membunuh. Bodoh sekali. Orang ini menggunakan hal ini sebagai dalih untuk melahap bisnisku dan memaksaku untuk turun tangan. Aku tahu hariku sudah ditentukan. Tapi selama aku masih hidup, aku tidak akan tunduk. Aku punya hubungan baik dengan gurunya Song Ye. Kamu katakan pada Yang Canggeng, jangan libatkan Song Ye. Tapi aku tidak peduli dengan anak bernama Jiang Bai." Yao Ye melanjutkan, "Jiang Bai ini di luar ekspektasiku. Jika dia bisa bertahan hidup, aku akan menemuinya sendiri. Mungkin dalam beberapa tahun, keseimbangan kekuatan akan berubah lagi." Adegan berganti lagi. Seorang pria tua tidak bisa menahan dingin dan bersin. Berkata, "Sepertinya di sini terlalu dingin. Sudah waktunya aku pergi." Lalu menatap serius. "Song Ye, kamu sudah memilih jalanmu. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan." Adegan kembali ke Jiang Bai. Sekarang dia sedang duduk di kursi dan terdapat banyak orang di sekitarnya.
Terlihat Yang Tianang meringkuk kesakitan di lantai, sedangkan Jiang Bai menutup matanya. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan seorang pria parubaya keluar dari mobil tersebut. Melihat hal ini, Song Ye berkata, "Kakak, mereka sudah datang." Melihat ayahnya datang, Yang Tianang berteriak minta tolong, "Ayah, tolong aku." Melihat Yang Tianang terluka parah di lantai, Yang Canggeng menjadi marah. Melihat pria parubaya ini, Song Ye memberitahu Jiang Bai, "Kakak, dia adalah Yang Canggeng." Tiba-tiba seseorang berkata, "Song Ye, aku mengenal gurumu. Sayangnya aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini." "Song Ye, kembalilah ke gurumu." Seorang pria tua yang membawa buku muncul. Melihat orang ini, Song Ye berkata, "Yo Shilong, kenapa kamu mencampuri urusanku?" Yo Shilong membuka bukunya, berkata, "Anak muda memang tidak tahu apa yang terbaik untuknya." Kemudian Yo Shilong melemparkan bukunya ke udara dan menyerang Song Ye tepat di wajahnya, mengayunkan tangannya dan meraih kepala Song Ye, menghantamkan kepalanya ke lantai dan berkata, "Aku akan mengajarimu cara menghormati seniormu hari ini." Kesombongan itu ada batasnya, bocah. Song Ye memuntahkan darah tak berdaya dan berkata, "Kakak, kalahkan Pak tua ini." Melihat hal ini, Jiang Bai tidak tinggal diam, menyerang dan berkata, "Tua bangka, tidak ada yang boleh mengganggu orang-orangku." Kaki Jiang Bai diayunkan ke arah Yo Shilong, tetapi Yo Shilong menghindarinya. Mata Jiang Bai melintas sekilas, melihat ke arah perginya Yo Shilong. Jiang Bai menyerang terus-menerus, sedangkan Yo Shilong hanya bisa menghindarinya. Melihat hal ini, Yo Shilong berkata, "Sialan, apa-apaan ini? Anak muda ini seorang jenius." Melihat Yo Shilong seperti ini, Song Ye berkata, "Pak tua sialan, matilah kau." Jiang Bai terus menyerang dan akhirnya tendangannya mengenai Yo Shilong. Yo Shilong menjadi marah dan berkata, "Bocah nakal, berani meremehkanku? Lihatlah apakah kamu bisa menahan teknik ini." Yo Shilong mengeluarkan serangannya. Jiang Bai bertahan dan berkata, "Hah, pukulan lemah ini ingin membunuhku?" Jiang Bai menghindari serangan, berkata, "Kecepatan seperti ini sangat mudah diprediksi. Waktunya mengakhiri ini." Jiang Bai menendang Yo Shilong dan membuatnya terpental sangat jauh. Jiang Bai berkata, "Cuma segitu? Orang tua harusnya tiduran saja di rumah dan bermain dengan cucunya." Song Ye menepuk punggung Jiang Bai, berkata, "Kakak, aku tahu kamu pasti bisa melakukannya." Melihat hal ini, Yang Canggeng marah, berkata, "Bocah nakal, bagaimana dengan senjata api? Apakah kamu bisa menahannya?" Terlihat banyak sekali senjata api yang diarahkan ke Jiang Bai dan Song Ye. Melihat hal ini, Song Ye berkata dalam hati, "Sialan, kakak, aku harap kamu tahu apa yang harus dilakukan." Yang Canggeng berdiri di depan Jiang Bai, berkata, "Apa kamu Jiang Bai? Biarkan Yang Tianang pergi." Jiang Bai memberi isyarat dan menjawab, "Biarkan dia pergi? Memangnya kamu siapa?" Terlihat salah satu anak buah Jiang Bai menusukkan pisau ke tangan Yang Tianang. Melihat hal ini, Yang Canggeng menjadi marah. "Apa kamu cari mati?" Jiang Bai menjawab, "Hei Pak Tua, kamu salah paham di sini. Sejak awal aku sudah siap mati." Jiang Bai tersenyum. "Dan tentu saja ini semua salah anak bodohmu. Aku sudah mendeteksi snipermu di luar dan siap menembak." Yang Canggeng mengangkat tangannya, berkata, "Kamu binatang tidak tahu diri. Bunuh dia." Suara tembakan terdengar dan membidik mengarah Jiang Bai. Melihat hal ini, Song Ye berteriak, "Kakak!" Namun Jiang Bai mengeluarkan sebuah kartu dan suara sistem terdengar. Kartu dewa perang diaktifkan.
Tepat sebelum peluru tersebut mengenai Jiang Bai menghilang. Lalu dia tiba-tiba muncul di belakang sniper yang menembakkan peluru tersebut dan bersiap menyerang. Melihat hal ini, Song Ye bertanya, bagaimana dia melakukannya? Apakah ini termasuk seni bela diri? Jiang Bai muncul di atas ketinggian dan berkata, "Hei Pak Tua, apakah kamu takut?" Yang Canggeng menjadi panik. Bagaimana dia bisa ke sana dalam sekejap? Apa ini sihir? Kemudian Jiang Bai melompat dengan ekspresi senang di wajahnya. "Yah, ini luar biasa." Jiang Bai muncul di belakang Yang Canggeng dan kemudian menendangnya. Yang Canggeng hanya bisa pasrah dan terpental jauh beberapa meter. Di sisi lain, Song Ye berkata, "Ini terlalu hebat. Apa-apaan ini?" Yang Canggeng menjadi marah dan memerintahkan, "Apa yang kalian lakukan? Cepat bunuh orang ini." Mendengar perintah, semua orang langsung menembakkan pelurunya ke arah Jiang Bai. Jiang Bai dengan gerakan yang cepat menangkap semua tembakan peluru yang ada. Memegang peluru, Jiang Bai berkata, "Jangan sia-siakan pelurumu." Kemudian Jiang Bai menjatuhkan peluru tersebut di hadapan semua orang dan membuat mereka tercengang. "Aku akan beri waktu 3 hari untuk memberikan kompensasi. Jika tidak, aku akan membuat keluargamu musnah." Mendengar hal ini, semua anak buah Jiang Bai menjadi senang karena memiliki bos yang kuat. Jiang Bai hanya tersenyum tanpa kata melihat tingkah laku anak buahnya seperti ini.